Dulu ada dua penghuni Pulau Nias, kelompok manusia dan kelompok belada, makhluk halus yang tinggal di atas pohon. Dulu mereka sangat bersahabat, bahkan mereka saling menolong, saling membantu. Hanya saja pada saat itu, kelompok manusia tidak bisa membuat api. Sehingga setiap kelompok manusia membutuhkan api. Di saat mereka memasak, mereka selalu datang meminta api kepada kelompok belada. Dan kegiatan ini setiap hari, setiap malam mereka lakukan terus-menerus. Dan suatu saat mereka juga ingin belajar bagaimana membuat api dari belada, tetapi belada tidak mau memberitahukan itu kepada kelompok manusia. Setiap kelompok manusia datang meminta api, kelompok belada itu mereka mengambil kelompok manusia, mereka masukkan di dalam lumbung padi atau di dalam karung, sehingga anak manusia tidak mengetahui mereka, bagaimana cara mereka, bagaimana teknik mereka membuat api itu. Dan anak manusia punya akal juga. Mereka mencoba menyusun strategi. Mereka sudah bicarakan di antara mereka. Lalu mereka datang kepada belada. Mereka minta api. Dan datanglah belada itu mengambil anak manusia, dia masukkan di dalam karung. Setelah masuk di dalam karung, anak manusia berteriak, "Hai belada, di sini kami bisa melihat kamu." Lalu belada terkejut. Dia mengambil anak manusia, dia keluarkan dari dalam karung itu, dia pindahkan, dia masukkan di dalam lumbung padi. Lagi-lagi anak manusia atau kelompok manusia itu berteriak dari dalam lumbung itu, mengatakan, "Di sini juga kami bisa melihat kamu belada." Belada sudah mulai khawatir, karena di mana lagi disembunyikan anak manusia itu. Karena anak manusia sudah mengetahui itu, lalu mereka meminta kepada belada supaya mereka dimasukkan di dalam jaring babi hutan. Mereka mengatakan, "Di situ kami tidak bisa melihat engkau ketika membuat api." Lalu belada percaya. Dia ambil anak manusia itu, dia gulung di dalam jaring babi hutan itu. Padahal jaring itu begitu besar lubangnya, sehingga dari jarak itu anak manusia bisa mengintip, bisa melihat bagaimana cara dan teknik belada membuat api. Lalu belada, setelah dia yakin anak manusia tidak bisa melihat dia, dia memulai membuat api. Dia mengambil kayu olalu, alas, dan satu dari atas dia ambil tali, dia ikat keliling, dia putar itu sampai keluar percikan api. Dan setelah berhasil, dia memanggil kelompok manusia itu dari jaring babi hutan. Katanya, "Keluarlah kalian." Lalu kelompok manusia juga keluar. Padahal mereka sudah lihat itu tadi, cara belada bagaimana membuat api. Lalu belada menyerahkan itu kepada kelompok manusia dan mereka ambil, lalu mereka pergi. Mereka hanya sampai di halaman rumah atau tempat belada itu, lalu mereka berteriak mengatakan kepada belada, "Mulai hari ini kami tidak datang lagi di sini meminta api kepada kamu, karena kami sudah tahu, kami sudah mengetahui bagaimana membuat api itu sama kamu." Lalu belada begitu marah sekali.
karena dia merasa sudah ditipu oleh kelompok manusia. Lalu dia mengambil debu dari dapur. Dia menyiram rumah-rumah kelompok manusia. Dan di situ dia berjanji bahwa kelompok manusia dan kelompok belada tidak bisa melihat dan tidak bisa bertemu. Dan sejak itulah kelompok manusia dan kelompok belada tidak pernah melihat dan tidak pernah ketemu sampai sekarang. Dan sejak itu juga kelompok manusia mengetahui bagaimana cara membuat fuyung atau korek api yang terbuat dari kayu olalu.